Atau mungkin kayak dari Oh Vampire no. bakal nyebrang ke sana juga. Tapi nampaknya padat banget dari bagian utara. Fokus kamera menuju ke arah alter ego terlebih dahulu. Yes. Dijegal abis-abisan Odi. Gak Beneran? bisa nyebrang sama sekali. Ini gimana nih? Nggak tahu nih Cijal gimana caranya karena 3 pemain dari alter ego lainnya masih berada di ujung jembatan yang ada di utara. Sedangkan Okta sudah tertahan di area tengah. Ini nggak tahu mau kemana arah dari alter ego sendiri. Mereka akan disengage aja atau bakal komit. Tapi masalahnya adalah Okta nggak tahu pasti di mana aja keberadaan satu persatu pemain dari Duel Alliance sehingga mereka harus hati-hati. Namun di sisi lain ternyata ada pertemuan antara PJEV dengan Bigetron. Hati-hati kali ini berikan tembakan oleh seorang Redfest. Redfest untuk ditembakkan oleh seorang Genfos dan Satar melakukan healing kali ini. Sedangkan beberapa pemain dari PJEV lainnya sudah melakukan penyeberangan dengan cara berenang. Kali ini Luxi ada di area bawah belum sempat untuk melakukan berenang ke area seberang. Tentu 4 pemain Bigetron kali ini mendapatkan ya cukup baiklah 1 poin tentunya, tapi yang tidak baiknya adalah ini sesama tim dari Indonesia. Yes, dan mungkin akan ada sedikit pergantian plan atau rencana dari Bigetron Red Villains. Tadi terpantau ada beberapa vehicle digunakan, kamera bergeser terlebih dahulu menuju ke arah SLD. Dan juga masih dengan alter ego yang sama yang tadi mereka tertahan oleh tingkah dari Duel Alliance. Kali ini dipaksa untuk maju, dipaksa untuk bergerak juga ke arah bagian depan. Sementara di area berbeda kita melihat bagaimana DBD bertemu dengan Void kembali, Odi. Ya, DBD dan Void kembali bertemu, namun kali ini Void lah tertangkap playernya oleh seorang Jimmy. Dan Jimmy pun dipulangkan oleh player dari Void. Sisi lain DBD dipulangkan kali Lobby Kenny. Kecolongan sepertinya karena alter ego berhasil untuk menyeberang. Yudo Alliance yang sedari tadi berusaha untuk menjegal pemain alter ego tapi tidak sempat. Keyluk terus mengikuti beberapa pemain dari alter ego, tidak kena seperti tidak ada damage ke area pemain yang terculik. Di sisi lain pecah kendaraan dari pemain alter ego kali ini. Potato memberikan tembakan terus. Keyluk udah low HP banget kali ini. Potato untuk masih ada obstacle, dia akan membentangkan smoke untuk berusaha kabur dari para jegalan pemain-pemain Yudo Alliance. Itu kalau misalkan ada mic check kayaknya 1, 2, 3, gerak gitu. Gerak, iya benar. Mereka nungguin timing, menunggu momentum juga. Bahkan tadi ada kayak split jalur gitu ya. Aha. Yang membuat Rosemary mau tidak mau harus tertangkap. Harus merelakan nyawanya menuju ke arah pemain-pemain dari Yudo Alliance. Bahkan RRQ bertemu dengan Vampire tapi ada 1 nest meledak. Belum connect ke siapapun juga. Yudo Alliance masih bisa berkamuflase di balik asap, Odi. Nice banget tadi lontaran nade dari seorang Potato, tapi masalahnya adalah belum sama sekali menumbangkan player dari Yudo Alliance. Hanya memberikan explosion damage. Di sisi lain Vampire terus berusaha untuk masuk ke area yang lebih baik lagi. Dan Bigetron kali tertahan oleh para pemain dari The Xavier. Tidak udah cabut, Frankie pun berusaha untuk cabut kali ini. Genfos belum sempat melakukan healing, tapi lebih baik dia healing dulu. Lebih baik mengamankan tempat di zona karena mereka udah cukup dekat dari zona, tinggal melipir di area bawah. Yap, makanya dari Frankie dan kawan-kawan lebih memilih masuk duluan daripada nanti dijegal sama pemain Bigetron di arah bagian belakang. Tapi ini membuat adanya entry yang dilepas. Jadi Bigetron harusnya bisa bergerak lebih dalam lagi. Sementara kamera bergeser kali ini menuju ke arah Sam9 yang udah split position. 2 rumah kecil. Mereka huni, mereka jaga juga. Bisa melihat ke 360 derajat. Banyak sekali informasi yang sebenarnya mereka bisa dapatkan. Tapi masalahnya mereka nggak bisa berlama-lama di rumah ini, Odi. Iya udah pasti banget sih Jel. Itu udah rumah yang paling sandwich sedunia yang ada di area selatan. Dan BTW ini SLD tadi harusnya bisa ditahan sama Yudo Alliance. Kalau misalnya Yudo Alliance pengen nahan gitu. Yang Yudo Alliance tahu adalah terakhir pemain atau tim yang ada itu adalah tim Alter Ego. Sehingga mereka langsung cabut. Namun selain ternyata tim RRQ berhasil menumbangkan beberapa pemain dari Genesis West. 922 pun nggak bisa kemana-mana tentu. Vampire pun sedang melihat keberadaan dari para pemain Genesis kali ini. Di sisi lain, Hale bertemu dengan SLD, saling bertukar peluru mereka. Dan kali ini Wong Zi-in-1 akan maju. Akan langsung regroup dengan seorang Parajin Need dan demi utility akan dilontarkan oleh Flash. Hanya mencicil HP dari pemain SLD kali ini. Flash tinggal berdua dengan Tiger. Tapi lagi dan lagi Cicel, ini adalah Hale. Tim yang betul-betul survive-nya luar biasa bagus. Walaupun hanya dengan kuantitas 2 player saja. Nah, dengan 2 player. Tapi lawannya 4. 2 kali 2 maksudnya. 2 kali 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Flash memberikan tembakan. Bertubi-tubi menuju ke arah lawannya. Belum ada yang connect. Guna untuk mengambil bagi saja, tapi baginya boncos, bannya bocor, di depan sana bannya sudah hilang. Dan turun ke arah bagian rumah, menggunakan DBS, menunggu, sambil memasak sebuah nades. Harap-harap akan connect, tapi di sisi lain kita
melihat RRQ sudah berhasil untuk mendapatkan satu persatu player-player lawannya. Tukar tapi ternyata Flash lah yang berhasil untuk menumbangkan satu player Kwangdown. Berarti masih ada satu lagi jegalan untuk seorang Flash. Gosu melemparkan sebuah nest guna untuk mendelay pergerakan dari Flash. Yes, Gonji sudah down kali ini. Flash langsung maju ke DBS-nya. Apakah akan on point? Namun sepertinya dapat tidak ternyata. Flash lah yang dipulangkan ke area lobby karena Tiger didapati oleh para pemain Youth Alliance. Dua pemain dari SLD masih bisa untuk di-revive kali ini. Namun Youth Alliance menjadi salah satu jegalan untuk para pemain SLD bisa keluar dari cengkeraman Youth. Tapi kamera juga udah mulai bergeser ke fight yang semakin seru. Nuzi, last man standing, tiba-tiba 3 temannya hilang. Karena tadi kalau kita lihat di Elimination Feast, dia kayaknya ketembak dari berbagai sisi teman-temannya. Bisa dibilang mencar-mencar, split-split, tapi ternyata malah ke-lockdown sama lawan-lawannya. Alter Ego pun sama, kita melihat bagaimana player-playernya sudah mulai bertumbangan. Sulit memang circle seperti ini. Gak gampang, perjalanannya tidak mulus, berliku-liku. Yuhai berhasil untuk mendapatkan seorang Frankie. SLD juga rontok, tadi sempat dibahas oleh Odi. Youth Alliance kayaknya lagi rusuh ya. Iya, lagi rusuh banget nih. Alter Ego dipulangkan ke area lobby. Tentunya VPE pun menyusul, Nuzi nggak bisa bertahan lagi. Bahkan PJFV juga lagi buk banget, baru dibilang. Posisi 11 didapatkan oleh PJFV kali ini karena mereka menyeberang lewat laut tadi berenang tanpa memiliki vehicle. Tentu agak sulit untuk bisa masuk ke area circle yang udah dijagain oleh player-player lawan. Kali ini tim Secret ingin membuktikan bahwa mereka yang punya SMB, mereka yang berhak untuk mendapatkan WCD. Tapi masalahnya adalah ini masih ada 10 tim, tidak sedikit, masih cukup banyak. Selain para Jin sudah tertumbangkan, Gosu pun dipulangkan oleh Blue Zone. Keluk sudah memperhatikan ada satu player di situ Manparang, apakah akan on point? Ternyata hanya memberikan splash damage dan Nate yang kedua kalau on point ini akan menjadi akhir untuk Manparang sepertinya. Tidak juga untuk memberikan takedown karya Manparang. Pada akhirnya Keluk akan reposisi melihat masih ada Manparang di bawah sana yang memberikan tembakan. Itu terlihat seperti Manparang tidak terlalu fokus, memberikan counter lagi ke area seorang Keluk. Keluk masih punya satu nih, 8 bahkan dia punya kali ini. Akankah tertumbangkan? Akankah on point? Dan Manparang nggak bisa kabur. Mau kemana Man? Udah terjepit, tersandwich, terburger, terpojokan, apapun itulah dari Manparang pun juga hanya bisa memanfaatkan satu batu kecil saja. Dan kita melihat bagaimana dari 9 tim lain yang masih berjuang di sini. Pertemuan antar Malaysia pun terjadi kembali. Geek Slate dengan Youth Alliance bertemu di belakang sana. Entry point dari arah jam 1. Padat merayap banget, padek banget. Dan dari Nerpeko melemparkan sebuah nades ke arah bagian atas. Kembang api saja di atas kepala satu player dari Youth Alliance. Tidak masuk tembakannya. Akan dicoba yang kedua. Dang, dut, belum dapat. Dut, dapat. Luar biasa sekali, fight antara DBS, antara dua pemain dari sisi Melayu kali ini, RRQ dan juga Youth Alliance. Dan Peko hati-hati dengan tembakan tentunya oleh seorang Kenny, tapi Kenny gak bisa kemana-mana karena DPS dari Peko kembali mengalahkan korban. Dua pemain dari Youth Alliance lainnya masih jauh dari depan. Gak sempat sepertinya untuk menyelamatkan seorang Kenny. Peko akan riset terlebih dahulu, akan melooting beberapa crate dari lawannya. Dan Geek sudah memperhatikan keberadaan dua player dari Youth Alliance lainnya. Proning dilakukan oleh seorang adik klub. Oh, sayang sekali trading terjadi kali ini. Kenny masih belum bisa diselamatkan. Syamil dan Keluk masih bertahan. Diberikan tembakan saja vehicle-nya. Namun Void kali ini commit langsung ke Device Clan. Apa yang akan terjadi? Belum sempat ter-take down. Sepertinya di tracking pun gak akan sempat karena Morman masih ragu-ragu. Kenan sudah berhenti. Berusaha untuk melontarkan satu nih ke area depan. Apakah akan masuk ke Morman? Sepertinya miss. The Predict. Dan kali ini lapar maju ke area depan. Oh, nice banget. Tapi ternyata ada backup dari area jauh. Yuhai ikut campur kali ini dari Bigetron. Dua player masih aktif. Satar sulit untuk diselamatkan. Genfos dan Yuhai harus bermain lebih sabar lagi. Ya, karena mereka ada di satu entry yang cukup ramai. Ada Void dan juga Face. Dan Face-nya pulang. Face-nya pulang. Cepet banget. Face-nya pulang. Berarti Void berhasil untuk meng-clear area yang mereka inginkan. Dua player tersisa bakal langsung ngacir. Bakal langsung kabur aja. Tidak mau mengambil resiko lebih juga untuk Alpha dan Kenan. Karena mereka sadar harusnya di sekitaran itu tidak aman, tidak nyaman. Better pun sama, dia menghindar menuju ke arah bagian utara. Tapi utara juga ada RRQ di sini. Kelihatan Yuhai langsung manuver ke arah bagian kiri. Berada di bagian lower ground kali ini. Harus fight dengan sesama tim Indonesia, Odi. Nah, ini dia yang aku pengen. Yuhai cabut aja. Jangan komit sendirian gitu. Karena dia nggak tahu berapa ya yang akan dia lawan. Berapa orang yang akan dia hadapi gitu.
Ini nggak baik. Untungnya tadi Yuhai hanya sedikit adrenalin rush aja. Yeah. Berusaha turun dari vehicle tapi cabut lagi. Berusaha juga untuk regroup dengan seorang Genfos. Namun dua player dari The Alliance lagi-lagi akan komit. Kenny sudah berhasil untuk di-revive karena RRQ nggak mau ngambil resiko. Mendapatkan Kenny tapi tidak mendapatkan posisi yang cukup enak. Kick terus memberikan tekanan dan ternyata nade-nya on point ke area seorang Kiluk. Syamil pun agak kebingungan nampaknya karena perlahan Gig sudah maju. Silin Boy akan maju ke area depan terus memberikan prediktur gas ke area depan. Tidak ingin terlalu terburu-buru melontarkan. Syamil pun take down oleh nade dari seorang Snipes. Tapi Kid terlalu terburu-buru, terlalu memilih tembakan yang tidak baik seperti dia berusaha untuk menjadi seorang Flash waktu itu ya. Iya, pengennya begitu kan. Impian dia seperti itu tapi nampaknya tidak kejadian karena menarik di sini adalah Odi tidak ada tim Thailand sama sekali yang tersisa. Hanya Indonesian team, Iya benar. Vietnam team dan juga Malaysian team. Dimana kali ini ada pertemuan juga antara tim Geek Slate dengan Team Secret masih dengan Derby Malaysia, Derby Indonesia. Semuanya bertemu antar negara juga dari Chopper. Sudah kelihatan Froning tidak melakukan apapun. Satu lagi last man standing, Aboy. Tadinya kukira Aboy X Jumper akan menjadi satu combo yang luar biasa. Mampukah didapatkan dan ternyata tidak. Geek Slate cukup mengamuk di sini Odi dengan 8 elimination sudah masuk di kantong mereka. 8 eliminasi dengan sisa 3 player lagi. Geek Slate kayak ini membara banget tadi. Kenapa Jumper nggak memberikan tembakan? Kayaknya agak ragu karena ada 2 mission. 2 tembakan yang harus dia lakukan. Tapi pada akhirnya telat. Harus ditumbangkan oleh para pemain dari Team Secret dan RRQ. Dengan 3 pemain mereka masih cukup aman. 6 total eliminasi mereka dapatkan kali ini. Vision yang paling sulit adalah ke area Void. Karena Void punya low ground. Dan kali ini tappingan dari Voldemort belum mengenai sedikit pun. Dari pemain yang menggunakan motorcycle. Tadi ada Snipes dari tim Geek Slate. Kali ini di area utara sudah dikuasai oleh RRQ. Tapi berdekatan juga dengan tim Indonesia lainnya. Ya bisa dibilang ini entry point yang agak cukup meresahkan ya karena di bagian depan sana kalau misalkan salah gerak dikit itu bakal kelihatan. Tuh. Smoke sama Fortingan nih butuh banget kayak Geek Slate nih. Tempatnya terbuka dengan sangat lebar itu kelihatan banget pastinya dari arah RRQ dari bagian high groundnya sana. Bahkan kita bergeser ke arah The Savior last man standingnya. Tidak, dia udah nggak mau ngapa-ngapain, dia udah kayak udahlah gue santai aja lah di sini. Iya benar. Gua santai dengan nafas yang manual, udah nggak auto lagi itu nafasnya deg-degan banget. Dia pasti berharap pengen jadi kayak Fnatic tadi, pengen jadi top 3. Bener minimal top 3 kan karena Fnatic dapetin posisi yang kedua di match pertama Erangel kita atau match kedua pada hari ini. Dan seharusnya sih semuanya bakal bermain sabar aja kalau kita udah punya tempat-tempat yang cukup enak. Kali ini Mort berusaha untuk through the smoke ke area pemain dari Geek Slate. Damn good kali ini ada di area obstacle yang cukup aman. Namun Silin Boy akan berusaha untuk screening mencari tempat yang lebih aman lagi karena stage ke-7 akan segera datang. Kemana arahnya? Kalau misalnya nggak ada di arah dari Geek Slate mereka bakal kecepat banget. Ini opportunity. Nah itu, Geek Slate ini open banget. Obstacle-nya minimalis banget dan nampaknya dia harus gerak dikit sih. Sama-sama gerak kayak semuanya. Si RRQ juga gerak dikit, Geek Slate gerak dikit. Itu The Xavier agak jauh sama yang pink harusnya Void ya. Harusnya dia Void ada di arah jam sebelah sana. Sementara dari Damn Good, dia hanya bisa memanfaatkan 1 batu dan 2 fortingan kiri kanan untuk bisa mencari informasi ke atas. Sam9 pun sama. Dia sebenarnya berada di belakang dari Geek Slate. Jadi kalau misalkan sama-sama gerak, udah kayak perang dunia gitu. Bener. Semuanya tembak-tembak, crossfire satu sama lain. Ke distract semua crossfire-nya kan. Iya. Itu yang akan terjadi ketika mereka semua berusaha untuk masuk ke area zona. Masalahnya adalah zonanya itu ada di lower ground, Ci. Nggak banyak obstacle, hanya beberapa pepohonan dan juga batu. Mungkin mereka yang punya vehicle masih bisa mendapatkannya, tapi kali ini ternyata tidak, benar-benar tidak berhasil untuk mendapatkan top 3-nya. Dipulangkan oleh Nerpeko. Nerpeko terus penasaran dengan satu fortingan batu yang memang ada satu pemain dari tim Geek Slate kali ini. Masih menggunakan bagi dengan ban yang pecah, memperlambat rotasinya. Setidaknya dia terus memanfaatkan untuk memiliki fortingan sih. Ya, karena itu bisa dipakai kan, walaupun udah hancur. Iya. Untuk sementara waktu ini. Cuman next stepnya nih bingung, karena udah gak ada vehicle. Kalau misalkan kayak Sam9 enak banget cuy. Udah kayak mobil tank itu, satu tembak di atas sana tapi bakal ketembak dengan sangat mudah juga. Sam9 setoran nyawa menuju ke arah Geek Slate dan Sam9. Tidak ada eliminations yang masuk. 2 tim Indonesia dan 1 tim Malaysia yang lagi galak-galaknya
punya Geek Slate. I like this. 2 pemain dari Geek tersisa kali ini. Setidaknya Geek dipulangkan terlebih dahulu deh ke lobby. Jadi kita tenang melihat tim Indonesia, siapapun mau RRQ mau Void. Yang penting tim Indonesia mendapatkan winner chicken dinner pada hari ini. Dan Voldemort udah ngelock posisi dari Damn Good. Di balik satu obstacle, di balik satu pohon yang agak sulit sepertinya tappingan kembali diberikan. Wow, headshot! Itu low HP banget. Nggak akan mungkin dia bakal nge-pick dulu deh. Ini akan memberikan kesempatan untuk Voldemort dan tentunya Mort masuk ke area zona. Mereka sudah mempertahankan area utara. Nggak ada siapa-siapa, nggak akan ke backstep sama sekali. Tinggal nge-defense. Tapi Nerpeko ditumbangkan oleh Kenan. Oh my god, ini nggak baik banget. Ternyata masih ada backstep yang terjadi kali ini dari sebelah kiri. Ya, karena ada Void kan pastinya yang masih punya awareness cukup tinggi. Nerpeko down masih bisa diselamatkan pastinya karena zona masih belum menutup. Masih ada waktu 40 detik lagi sambil nungguin zona yang menutup. Tapi udah di lockdown. Dan Damn Good dia mendapatkan 1 nyawa di steal eliminationsnya. Memang benar-benar good sekali permainan dari Geek Slate. Kalau kita lihat bagaimana 11 elimination sudah masuk ke kantong mereka. Mereka lagi hangat-hangatnya, mereka lagi panas-panasnya. Walaupun memang kehilangan 1 tapi mereka menambah 1 kembali 12 eliminations point. Dan Silin Boy mungkin di Team Secret dia nggak terlalu bermakna. Tapi begitu dia di Geek Slate, dia bermakna sekali. Gara-gara ayam ini. Bocah, dia pengen dapetin ayam. Bocah yang tukang jualan ayam. Silin Boy. Ayam tusuk. Ayam tusuk, ayam potong ya kan. Ayam potong, bener. Bahkan Damroot itu udah tobat. Jadi Damn Good. Makanya ini dia mendapatkan berkah Ramadan. Iya bener banget ya, berkah Ramadan. Lagi predik shot dilakukan oleh Damn Good. Ikan damage ke area seorang Kenan tapi belum kembali tertuju ke area Kenan. Ini yang paling berbahaya, split yang dilakukan oleh pemain dari Geek akan menumbangkan RRQ atau akan menumbangkan poin. Tapi ku harap mungkin, oh my god, ini siapa yang dapat tadi? Oh belum kelihatan. Tiba-tiba hilang, kaget tembakan. aku. Tiba-tiba hilang, Silin perlahan melakukan proning. Bismillah, kelihatan dong sama Kenan. Please Kenan agak ragu dia pengen cari vision karena tadi dia udah ngelok dia. Lagi Mort berusaha untuk cabut, nggak sempat sepertinya. Oh, ternyata Ban lah yang menyelamatkan dari seorang Mort tadi dan Alpha. Ketahuan posisinya sama Damn Good. Saling bonyok-bonyok untuk tim Indonesia sendiri dan ini kesempatan yang luar biasa banget untuk Geek Slate tentunya. Dia akan maju perlahan-lahan Silin Boy mengetahui posisi dari player tim Void dan winner chicken dinner untuk Geek Slate. Lagi panas cuy mesin dari Geek Slate dan tadi split position